Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun firman Tuhan yang menjadi sapaan Tuhan buat kita terangkat dari kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Demikian firman-Nya. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari firman ini berkata bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau dikatakan bermegah di dalam Tuhan, ini adalah merupakan suatu sikap yang selayaknya dan seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Dilakukan oleh setiap orang-orang Kristen, terlebih lagi hamba-hamba Tuhan. Mengapa? Karena memang hidup kita ada, sebagaimana ada, itu hanya dikarenakan kemurahan Tuhan. Itu semuanya dikarenakan kebaikan Tuhan, saudara-saudara. Namun, sadar tidak sadar, saudara-saudara, ada banyak orang yang menganggap diri bermegah di dalam Tuhan, namun kebenarannya adalah bermegah akan diri sendiri. Artinya banyak orang memuliakan Tuhan demi kemuliaan diri sendiri. Yang seharusnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan demi kemuliaan Tuhan, subjeknya Tuhan. Melakukan kesombongan, saudara-saudara, melakukan kesombongan diri dengan berbuat seolah-olah memuliakan Tuhan adalah sesuatu yang sulit dibedakan dengan bermegah dalam Tuhan. Contohnya kita sering mendapat pujian atas suatu perbuatan kita, atas sesuatu yang kita kerjakan. Dan ketika kita dipuji, kita menjawab sambil tersenyum bangga. Puji Tuhan. Kita tidak menyadari pada saat itu, saudara-saudara, subjeknya bukan lagi Tuhan, tetapi sudah diri kita sendiri. Saudara yang terkasih, dalam sapaan Tuhan kita saat ini berkata, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Mengapa Paulus berkata demikian? Ada banyak orang-orang yang hidupnya penuh dengan kesombongan atas apa yang telah mereka perbuat. Pada dasarnya Paulus bisa bermegah, saudara-saudara, akan apa yang telah ia perbuat, bahwa ia telah berkarya untuk Tuhan. Dia melakukan pengabaran Injil sampai kemana-mana. Ada banyak orang yang semakin mengenal Tuhan. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi Paulus. Paulus sadar akan keberadaannya, sebagaimana saudara-saudara yang ia katakan di dalam ayat yang 15 ayat sampai ke 16 pada Rom 15 ini berkata, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih, Paulus merasakan semua yang telah ia perbuat, semua dalam hidupnya semata-mata oleh karena kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ia mengabarkan Injil Tuhan. Paulus sangat menyadari, Paulus sangat menjaga, dia terjebak di dalam kesombongan.
Karena Paulus tahu dan sangat memahami dan sangat mengingat, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Itu firman Tuhan yang selalu dijaga dan dirawat, dipelihara oleh Paulus dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita masih menepuk dada dan menyombongkan diri akan semua yang baik, akan kemampuan, kepintaran, dan kecerdikan kita? Tidakkah kita menyadari hidup kita sekarang ini hanyalah dikarenakan kasih karunia Allah? Melalui sapaan Tuhan hari ini kita diajak untuk tidak menjadi pribadi yang tidak terlibat dalam kesombongan, terperangkap di dalam kecongkakan dengan apa yang ada pada kita dan yang telah kita perbuat. Tetapi sapaan Tuhan mengajak kita menjadi pribadi dan keluarga yang selalu bermegah di dalam Tuhan. Segala hidup kita dan yang kita perbuat hanyalah demi kemuliaan nama Tuhan. Mari menjadi pribadi yang tetap dalam kerendahan hati agar kita mampu menjadi pribadi yang selalu bermegah dalam Tuhan, bukan bermegah pada diri sendiri. Amin. Salam buat kita semua, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Biarlah setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada, beroleh limpahan berkat Tuhan. Olehnya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berhadapan dengan persoalan mendapatkan jalan keluar. Hanya Engkaulah Allah dan Tuhan kami yang mampu mengatasi segala persoalan-persoalan hidup kami. Engkaulah kehidupan kami, Engkaulah keselamatan kami. Tuhan Yesus tidak henti-hentinya, hamba-Mu berdoa untuk setiap yang sakit. Berkaryalah Engkau Tuhan, buat mereka sehingga anak-anak-Mu mendapatkan kesembuhan. Tuhan Yesus yang baik, dengan kerendahan hati, hamba-Mu berdoa buat setiap orang yang merindukan berkat-Mu. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini. Hamba-Mu percaya itu akan terjadi karena hamba-Mu berdoa hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom buat kita semua.